Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi. Kita kan hampir selalu kita sebagai makhluk sosial itu kita akan senantiasa melakukan interaksi dengan orang lain. Karena kita tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Otomatis kita akan senantiasa berkomunikasi dengan orang lain. Nah, dalam organisasi, fungsi daripada komunikasi di sini itu kalau diaplikasikan dalam organisasi itu untuk mengendalikan. Untuk pengendalian apa? Mengendalikan sumber daya manusia, bagaimana mengendalikan mereka, memotivasi mereka, sebuah pernyataan emosional terhadap persepsi mereka misalnya, atau kepuasan mereka misalnya, atau stres dan sebagainya. Jadi pernyataan emosi itu bisa dikomunikasikan. Jadi diungkapkan lewat komunikasi. Dan komunikasi itu juga dipakai sebagai media informasi untuk memberikan informasi dari top manager sampai ke jenjang paling bawah, atau sebaliknya dari jenjang bottom up atau dari atas ke bawah, atau bottom up dari bawah ke atas, kalau top down dari atas ke bawah. Jadi artinya komunikasi itu bisa diberikan dari atasan, kemudian didelegasikan kepada bawahan, bawahannya lagi dari top manager, middle manager, lower manager, sampai pada lini yang terakhir. Nah, itu namanya top down. Tapi kalau bottom up itu dari bawah menuju ke atas. Kemudian proses komunikasi itu seperti apa sih sebenarnya? Sebenarnya ini Anda sudah melakukannya setiap hari, setiap waktu, hanya saja kalau digambarkan itu semacam ini yang Anda lakukan. Pengirim itu misalnya Anda akan merencanakan pesan apa yang Anda kirimkan. Kemudian Anda kodekan menjadi sebuah kata-kata misalnya. Kemudian Anda pilih salurannya. Oh, saya mau lisan saja. Oh, saya mau tulisan saja. Nah, itu saluran yang bisa Anda gunakan. Baru dari pesan itu Anda kirimkan melalui sebuah saluran kepada penerima. Penerima pesan siapa? Ya, orang yang Anda ajak bicara, orang yang ingin Anda itu ingin diketahui pesan Anda itu diarahkan ke siapa. Nah, itu misalnya atasan diarahkan ke bawahan, bawahan diarahkan ke atasan misalkan. Nah, itu jadi dari pesan yang Anda kirimkan itu dikodekan, keinginan Anda itu dikodekan, kemudian Anda bisa memilih saluran komunikasi yang Anda pakai, kemudian disalurkan ke penerima pesan. Nah, pesan diterima, diuraikan pesannya, kemudian baru di umpan baliknya. Umpan baliknya berupa apa ya? Respon yang dari pesan Anda misalkan. Misalkan Anda berpesan, memberikan pesan, ayo kita makan. Respon dia, oke, ayo kita makan nanti jam 12. Berarti dia menyatakan bahwa pesan yang Anda kirimkan itu nyampe ke penerima. Melalui apa? Tadi saluran yang digunakan adalah komunikasi dengan lisan langsung. Nah, hal-hal yang mempengaruhi ini bisa jadi kebisingan. Kebisingan bisa mempengaruhi dalam berbagai aspek di sini, karena jadi nggak dengar misalkan, akhirnya pesan yang Anda kirimkan tidak sama atau tidak diterima sesuai dengan yang diharapkan. Nah, begitu. Arah komunikasi, Anda berkomunikasi seperti tadi. Kalau bottom up, dari bawah ke atas, dari lini bawah dalam organisasi bisa memberikan saran kepada atasan, kemudian dari atasan bisa berikan ke atasannya lagi, begitu.
Jadi ada misalnya salah satu contohnya itu adalah dalam perumusan strategi. Dalam perumusan strategi organisasi ada yang memang menggunakan sistem bottom up. Jadi strategi itu diambil dari informasi yang didapat dari lini bawah. Lini bawah dulu kemudian diusulkan kepada lower manager. Lower manager disampaikan kepada middle manager. Middle manager baru disampaikan kepada top manager, baru digunakan sebagai grand strategi atau strategi perusahaan. Jadi ada yang dari bawah ke atas. Kalau dari atas ke bawah, ya misalnya dari atasan Anda memberikan delegasi atau tugas kepada bawahannya untuk melakukan A, B, C, D. Nah, seperti itu dari atasan ke bawahan. Atau komunikasi itu bisa dilakukan horizontal, artinya sesama teman kerja, seleting atau selevel. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah arah komunikasi, bisa dari bawah ke atas, bisa dari atas ke bawah, atau bisa setara ya, horizontal. Nah, model komunikasi sesuai dengan saya sudah menyinggung tadi, model komunikasi yang bisa kita gunakan itu bisa kita menggunakan komunikasi lisan. Selain itu, kita juga bisa menggunakan komunikasi tulisan seperti yang sudah Anda ketahui, dan ada juga komunikasi nonverbal. Komunikasi berupa lisan. Nah, itu misalnya rapat. Rapat kan pakai langsung, ngomong langsung. Video conference jarak jauh juga ngomong langsung, telepon juga ngomong langsung gitu. Komunikasi tulisan dengan tulisan bisa lewat surat, PowerPoint, email, pesan teks, pesan singkat, WA misalkan, media sosial, blog dan sebagainya. Kalau komunikasi nonverbal itu gerakan tubuh, intonasi, ekspresi wajah, jarak fisik itu menunjukkan komunikasi nonverbal. Anda bisa mengetahui orang ini tidak suka dengan Anda bisa melihat dari raut mukanya saja. Anda bisa mengetahui orang itu terburu-buru ketika Anda ajak bicara, ketika dia itu lihat-lihat jam terus atau menggerak-gerakkan kakinya, tangannya secara terus-menerus. Jadi ingin semuanya itu cepat berakhir. Nah, seperti itu. Anda bisa mengetahui itu. Anda bisa mengetahui orang itu mengkomunikasikan bahwa orang itu marah dengan ekspresi wajahnya. Nah itu adalah komunikasi model-model komunikasi yang bisa yang ada, komunikasi lisan, tulisan, dan komunikasi nonverbal, dan sudah Anda aplikasikan. Baik, komunikasi lisan itu baik digunakan atau cocok digunakan pada kondisi yang semacam apa ya? Nah, pesan tidak rutin. Artinya pesan tidak rutin, pesan itu tidak selalu dikemukakan. Contohnya begini, kalau misalnya biasanya kan kalau UTS ya seperti biasa dosen memberikan soal kepada jurusan memperbanyak baru diberikan kepada Anda. Kalau online ya begitu juga, cuma sistemnya online begitu ya. Namun misalkan hal ini itu kan sudah rutin. Nah, sudah rutin nggak usah disampaikan via lisan, mungkin bisa disampaikan via tulisan kalau akan diadakan UAS atau UTS tanggal sekian begitu saja. Namun kalau pesannya itu tidak rutin, maksudnya Anda ingin merubah polanya itu tidak semacam itu tadi. Jadi tidak seperti itu, tapi mungkin karena daring ingin merubah yang awalnya itu berupa kayak ada batasan 90 menit, mungkin Anda ingin dengan format kuis misalkan. Nah, ini karena pesannya tidak rutin, maka untuk bisa mudah dicerna oleh penerima, maka Anda bisa menggunakan komunikasi lisan. Nah, kemudian menilai daya penerima dari penerima pesan. Nah, Anda ingin pesan itu benar-benar diterima oleh penerima pesan atau enggak, atau Anda membutuhkan dukungan dari penerima pesan. Contohnya begini, misalkan Anda menginginkan karyawan Anda itu support atau setuju dengan rencana berkaitan misalkan dengan COVID ini, misalnya rencana masuknya itu yang awalnya dari pagi sampai jam 4
ini jadi shift-shiftan misalkan, satu shift saja misalkan. Nah itu untuk mengetahui karyawan Anda itu mendukung dengan kebijakan itu atau tidak, daya penerimaannya tinggi, menerima dengan pesan itu tidak atau tidak, karena Anda ingin support dari mereka. Nah itu Anda bisa menggunakan pesan lisan. Kenapa? Kalau Anda tidak menggunakan pesan lisan, maka Anda tidak bisa mengukur karyawan saya ini setuju nggak dengan model seperti yang saya kemukakan tadi, yang saya inginkan. Nah kalau nggak setuju, padahal yang melakukan keputusan itu harusnya adalah karyawan. Kalau karyawan tidak setuju kan maka tidak akan dilakukan dan sama karyawan. Nah tidak akan efektif apa yang Anda inginkan itu. Artinya apa? Jika komunikasi itu, pesan yang ingin Anda sampaikan itu Anda ingin menilai atau mengukur daya penerimaan daripada pesan itu kepada audiens atau kepada karyawan Anda, maka Anda bisa menggunakan komunikasi lisan. Dengan kata lain, dengan komunikasi lisan Anda bisa tahu karyawan Anda itu sepakat atau tidak. Nah, begitu. Menerima atau tidak. Gitu. Oke. Kemudian yang selanjutnya, model komunikasi lisan itu bisa digunakan jika membutuhkan kecepatan pesan untuk disampaikan. Kalau kita lihat ngetik di WA kan kadang-kadang lama ya. Telepon aja udah ngomong cepet. Nah, ketika pesan itu ingin cepat segera disampaikan, itu mungkin Anda akan lebih memilih untuk komunikasi dengan lisan. Nah, seperti itu. Misalkan waktunya tinggal 5 menit lagi, Anda harus masuk atau Anda harus segera memutuskan suatu keputusan begitu. Nah kalau ada WA belum tentu si penerima itu langsung membaca WA-nya dan langsung merespon begitu. Bisa jadi dia nggak pegang HP. Nah maka Anda mungkin lebih cenderung untuk telepon saja. Nah seperti itu biar langsung pesan itu langsung cepat tersampaikan kepada yang kita inginkan. Kemudian komunikasi lisan sebaliknya daripada komunikasi tulisan, sebaliknya daripada komunikasi lisan. Jadi komunikasi tulisan itu bisa digunakan dengan pesan yang rutin seperti tadi ya, UAS UTS yang sudah saya jelaskan tadi. Pesan rumit dan lama. Misalkan saya menjelaskan tentang subpokok bahasan. Ini kan subpokok bahasanya rumit, banyak yang ingin disampaikan dan lama. Kalau saya hanya menjelaskan saja kepada Anda tanpa memberikan PPT atau PowerPoint, maka akan masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Karena apa? Daya tampung otaknya itu kan ya nggak secara sekaligus langsung bisa direkam. Nah, dengan adanya komunikasi tulisan, kita buat PPT, Anda nanti misalnya di rumah bisa membuka kembali untuk mengingat kembali apa pesan yang saya kirimkan kepada Anda. Nah, jadi pesan yang rumit dan lama lebih cenderung atau lebih cocok dengan komunikasi tulisan. Kemudian, komunikasi tulisan juga bisa digunakan atau dibutuhkan ketika Anda membutuhkan bukti secara otentik, misalkan tanda tangan. Nah, surat perjanjian pembelian rumah misalkan. Maka Anda tidak bisa digunakan dengan lisan gitu. Saya beli tanggal sekian, tidak bisa. Tetapi harus ada secara tertulis sebagai bukti otentik, ada tanda tangannya, ada materainya dan sebagainya. Ada saksinya misalkan, ada notarisnya misalkan. Nah, gitu. Oke. Baik, saluran komunikasi. Nah, tadi sudah dibahas nih, saya sudah membahas yang tadi. Ketika Anda mengirimkan pesan ke penerima, maka Anda akan memilih salurannya. Nah, saluran-saluran itu seperti apa tadi? Bisa menggunakan surat, PowerPoint, email, telepon. Nah, ini adalah saluran. Kalau komunikasi lisan, salurannya bisa video conference, rapat, surat, dan lain seperti ini. Ini adalah saluran yang kita inginkan, komunikasi lisan. Salurannya dengan tulisan atau dengan nonverbal misalkan. Nah, saluran komunikasi yang ada itu seperti apa sih? Nah, saluran komunikasi itu, macam-macam saluran komunikasi itu ada yang sempurna dan ada yang tidak sempurna. Lah, sempurna atau tidaknya dilihat dari mana? Saluran komunikasi yang dikatakan sempurna itu mampu memberikan
berbagai macam isyarat secara simultan. Artinya ketika kita mengkomunikasikan dengan kata-kata, kita sudah langsung tahu postur, ekspresi wajah, gerak-gerik, dan intonasi dari um, dari kita. Misalkan saya memberikan informasi kepada Anda seperti ini, Anda bisa melihat saya menekankan pada kata-kata apa, kata-kata saya, postur saya, ekspresi wajah saya ketika menjelaskan, misalkan ketika itu dilakukan langsung gitu. Nah, gerak-gerik intonasi saya, naik turunnya, nah itu bisa diketahui. Berbeda kalau tulisan kan ngeflat, nggak ada yang nggak tahu intonasi yang dengan cara menyampaikan seperti apa, kan nggak tahu. Jadi saluran komunikasi yang dikatakan sempurna itu mampu memberikan berbagai macam isyarat secara simultan. Jadi ketika kita menjelaskan pesan, maka postur tubuh, ekspresi wajah, gerak-gerik, intonasi itu juga ikut tersampaikan. Kemudian komunikasi verbalnya ikut tersampaikan juga nggih. Non verbalnya, sorry. Yang kedua, memfasilitasi umpan balik yang cepat. Jadi saluran komunikasi yang sempurna itu bisa memberikan kita umpan balik yang cepat. Nah, seperti apa? Nah, ini komunikasi tatap muka merupakan saluran yang sempurna. Kenapa demikian? Karena misalnya cepat memperoleh tanggapan baik verbal maupun non-verbal. Artinya kalau misalnya Anda ngomong, ayo kita makan jam 12 ya. Anda bisa tahu ketika orang itu ogah-ogahan, Anda bisa tahu dengan raut mukanya dia. Kemudian dia bisa juga langsung menjelaskan, oh saya tidak bisa, saya ada rapat misalnya. Nah, umpan baliknya langsung, cepat gitu. Berbeda ketika Anda kirim surat dulu, ayo kita makan nanti jam 12. Mungkin baru 10 menit lagi baru pesan itu Anda akan mendapat balasan dari pesan Anda. Nah, kemudian yang selanjutnya, memberikan sentuhan pribadi. Artinya apa? Dengan kita langsung memberikan informasi pesan kepada si penerima, maka Anda itu diharapkan mengerti, memahami, berempati, baik Anda maupun si penerima begitu. Jadi ada sentuhan pribadi di situ. Oh, saya memahami. Oh, dia ternyata mau rapat. Oh, saya memahami. Oh, ternyata dia ingin makan siang dengan saya. Oh, seperti itu. Ya. Jadi memberikan sentuhan secara personal itu ada. Jadi saluran komunikasi yang dikatakan sempurna itu mampu memberikan berbagai macam isyarat secara simultan, memberikan fasilitas umpan balik yang cepat, kemudian memberikan sentuhan pribadi. Dari pilihan saluran komunikasi yang sudah saya jelaskan ini, maka yang dikatakan saluran informasi yang paling sempurna, yang dikatakan sempurna adalah komunikasi tatap muka atau komunikasi lisan dengan tatap muka. Oke. Setiap saluran karena tadi saluran-saluran ini memiliki perbedaan kapasitasnya gitu. Kemudian terus kalau Anda sebenarnya tadi sudah dibahas, saya bahas ketika di slide 5 tadi nggih. Cuma saya jelaskan saja lagi pertimbangan dalam memilih metode komunikasi. Kita itu mau menyampaikan pesan kepada orang lain, kita akan memilih kan. Memilih metode apa atau saluran apa yang kita gunakan. Nah, itu pertimbangan ketika Anda memilih itu adalah yang pertama, apakah pesan itu bersifat rutin atau tidak? Tadi sudah nggih, pesan rutin memerlukan kesempurnaan yang rendah. Pesan tidak rutin memerlukan kesempurnaan saluran. Nah, mode komunikasi yang lebih disukai oleh penerima bagaimana? Contoh Anda misalnya dengan dosen mungkin ya, misalkan saya tidak terlalu suka ditelepon, mending WA saja. Karena bagi saya telepon mengganggu misalkan. Jadi sehingga Anda ketika ingin mengkomunikasi dengan saya, Anda tidak menelpon, tapi dengan WA saja gitu. Keahlian Anda dalam berbicara juga akan mempengaruhi pertimbangan Anda memilih metode komunikasi. Kalau Anda tidak terlalu bisa bicara dengan baik, susunan masih bulat saja, mungkin Anda lebih senang dengan tulisan. Nah, ketika Anda mengungkapkan perasaan Anda, misalkan contoh di luar konteks organisasi, misalkan Anda ingin mengungkapkan perasaan Anda susah ngomong bulat, nggak bisa ngomong, maka Anda mungkin bisa dengan surat cinta, misalkan seperti itu, secara tertulis.
Nah, kemudian jika ingin menilai daya penerima dari penerima pesan untuk melihat reaksi mereka untuk setiap gagasan tadi ya, contoh kegiatan yang membutuhkan kerjasama, maka lebih cocok menggunakan komunikasi lisan. Karena apa? Sudah tahu respon mereka mendukung atau tidak pendapat Anda. Apalagi hasil keputusannya itu mutlak harus dilakukan oleh karyawan. Maka Anda harus mengerti atau mengetahui karyawan Anda itu setuju atau tidak dengan ide yang Anda komunikasikan. Dan kemudian selanjutnya, kecepatan dari tenaga kerja di organisasi. Jika membutuhkan kecepatan, jadi ada kecepatan di dalam organisasi itu ingin segera mendapatkan ritmenya cepat. Misalnya mengambil keputusan secara cepat. Maka saluran komunikasi biasanya menggunakan komunikasi lisan seperti itu. Pesan yang disampaikan rumit, lama atau tidak. Jika rumit atau lama, lebih cocok menggunakan tulisan. Karena apa? Daya tampung atau daya serap otak penerima itu tidak akan mampu jika terlalu banyak hal sulit yang ingin disampaikan nanti. Lupa, jadi lebih baik dengan tulisan saja. Karena next time atau nanti bisa dicek kembali atau dibuka kembali pesan yang ingin disampaikan. Nah, komunikasi persuasif adalah komunikasi yang berupa ajakan. Contohnya apa sih? Ya, seperti sponsor di iklan di televisi. Nah, iklan di televisi itu kan bersikap mengajak Anda untuk membeli Pepsodent, mengajak Anda untuk membeli misalkan sampo Clear, sampo Pantene, misalnya seperti itu. Nah, ketika Anda mengkomunikasikan berupa sebuah ajakan misalkan ini ya, tapi persuasif tidak hanya diaplikasikan di dalam beriklanan, Anda mengajak seseorang juga sama gitu ya. Nah, intinya supaya mereka mau mengikuti apa kehendak Anda gitu. Komunikasi persuasif berupa ajakan. Nah, saya contoh misalkan tadi iklan misalkan gitu. Nah, orang yang diberikan informasi atau konsumen di sini misalkan iklan konsumen, maka konsumen itu dalam membuat sebuah keputusan tentang ajakan Anda, ajakan komunikasi Anda itu ada yang diproses secara otomatis dan ada yang diproses pemrosesan yang dikendalikan oleh dirinya. Jadi maksudnya bagaimana? Kalau pemrosesan otomatis itu orang itu ketika dikasih informasi berupa iklan misalkan, maka dia tidak terlalu mempertimbangkan ini manfaatnya apa ya. Contoh misalkan iklan sampo misalkan. Maka ketika saya iklan sampo, ketika saya masuk ke supermarket misalkan, maka yang sering tayang itu adalah sampo Pantene. Berarti saya mau beli sampo Pantene saja. Saya mengingat ketika di iklan itu saya ingat sampo Pantene. Nah, berarti saya nggak usah pertimbangan aneh-aneh, udah langsung beli aja tempat Pantene, selesai. Nah, itu adalah pertimbangan yang relatif dangkal atas bukti dan informasi. Jadi saya tidak mencari bukti dulu. Ini yang membuat siapa, ekspor atau produk lokal, kemudian testimoni di internet itu berkaitan dengan produk Pantene itu bagaimana. Saya tidak melihatnya, udah langsung merem, beli, bayar. Nah, seperti itu. Jadi pertimbangan relatif dangkal begitu. Asal ada banyak di iklan sudah oke. Nah, kalau pemrosesan yang dikendalikan itu sebaliknya, audiens atau konsumen itu dalam membuat keputusan itu melakukan pertimbangan terperinci, mencari bukti dulu dan informasi yang bersandar pada kenyataan, gambar dan logika. Nah, saya berarti kalau misalnya mau membeli sampo tadi itu, saya cek dulu. Kandungannya apa ya? Manfaat daripada sampo itu apa ya? Itu sampo untuk orang berjilbab, orang nggak berjilbab, sampo untuk kulit kering, ketombe atau enggak. Nah, itu saya cek dulu testimoninya mereka bagaimana. Nah, itu.
Nah, itu adalah pemrosesan otomatis dan pemrosesan yang dikendalikan. Nah, pertanyaannya, dalam kondisi seperti apa sih konsumen itu akan menggunakan pemrosesan otomatis, dan pada kondisi seperti apa konsumen akan membuat uh, keputusan berdasarkan pemrosesan yang dikendalikan dengan terperinci, membuat bukti dan informasi, mengumpulkan informasi. Nah, kita bahas yang pertama, pemrosesan secara otomatis yang relatif dangkal atas bukti. Ketika penonton atau konsumen di sini tidak terlalu tertarik dengan topik. Seperti tadi, saya tidak bermasalah rambut saya dengan macam-macam sampo, maka saya terserah. Ketika saya ada di supermarket, saya mengingat Pantene, ya sudah saya beli Pantene. Karena saya tidak terlalu berkepentingan dengan itu, karena rambut saya tidak bermasalah, misalkan. Nah, berbeda ketika rambut saya itu bermasalah. Kalau rambut saya sudah ada rontok, ketombean, maka ketika saya memilih sampo, maka saya akan cenderung untuk meneliti apa kandungannya ya, apa manfaatnya ya, testimoninya bagaimana ya, orang itu seperti apa ya, dari yang mana sih, yang brand yang terkenal itu siapa ya, misalkan akan saya teliti lagi semuanya. Nah, karena apa? Tertarik dengan topik. Kalau tadi saya tidak tertarik dengan topik, maka saya akan melakukan pemrosesan secara otomatis. Tapi kalau saya tertarik, maka saya akan lebih terperinci, lebih melek dengan bukti dan fakta informasi tentang apa yang ingin saya putuskan. Kemudian yang kedua, penonton yang kurang berpengetahuan berkaitan dengan topik. Nah, orang itu kalau misalnya nggak terlalu berpengetahuan dengan topik, ya sudah beli aja. Misalkan Anda nggak terlalu tahu tentang AC, ya sudah saya mau beli AC, ya sudah mau beli AC yang mana yang biasanya dikenal di itu ya Panasonic, Sharp, paling itu aja. Tetapi berbeda ketika Anda memang orang yang sudah tahu spek AC dan sebagainya. Ada AC baru, ketika Anda membelinya, maka Anda akan melihat speknya. Komputer misalkan, Anda akan benar-benar melihat speknya. Oh, ini RAM-nya berapa, ininya berapa, dan sebagainya. Tapi kalau enggak, ya sudah, bentuknya cantik, warnanya oke, ya sudah beli gitu. Jadi kurang berpengetahuan berkaitan dengan topik itu. Tapi kalau dia berpengetahuan tinggi mengenai topik itu, dia akan cenderung lebih jeli. Jadi dia cenderung untuk kritis dalam membuat sebuah keputusan. Kemudian yang selanjutnya, kepribadian, rendahnya kebutuhan akan pengetahuan. Jadi ada orang itu yang kurang tertarik pada bukti dan fakta. Nah, ya sudah, mengambil keputusan kalau enggak ini ya sudah, kurang penting ya sudah, gitu. Diambil saja keputusannya. Tapi ada juga yang segala macam keputusan orangnya memang demikian. Itu harus dianalisa terus. Faktanya bagaimana, sehingga misalnya nonton film saja, misalkan kalau saya misalkan nonton film, karena memang saya rendah kebutuhan akan pengetahuan, misalkan nonton film, ya sudah saya masuk ke gedung film, langsung apa yang ada di situ yang ditawarkan, ya sudah saya langsung masuk studio ini, misalkan saya pilih film ini misalkan. Tapi berbeda ketika misalkan orang lain dengan kepribadian yang berbeda, misalnya tinggi kebutuhan akan pengetahuan, mungkin dia sebelum pergi ke bioskop, dia akan melihat yang mana yang ratingnya tinggi, yang mana yang lagi booming, seperti itu. Nah, itu sehingga dia akan lebih cenderung untuk mencari fakta, mencari informasi, nah seperti itu. Baik, selanjutnya. Saluran yang digunakan dalam menyampaikan pesan adalah saluran yang tidak sempurna, akan membuat orang itu memproses secara otomatis. Contoh bagaimana? Saluran yang digunakan dalam menyampaikan pesan adalah saluran yang tidak sempurna. Saluran yang sempurna tadi kan berupa tatap muka, nggih. Nah, saluran yang tidak sempurna berarti yang nggak tatap muka. Contohnya tulisan misalkan. Yang nggak secara lisan ya, tapi secara tertulis. Itu adalah saluran yang tidak sempurna. Nah, saluran yang misalkan kita menggunakan tulisan, maka orang itu akan cenderung ya menerima langsung informasi yang sudah saya sampaikan. Karena apa? Tidak ada media protes.
Berbeda ketika Anda ngomong langsung, yaitu saluran yang digunakan dalam menyampaikan pesan adalah saluran sempurna. Misalnya adalah tatap muka langsung ngomong, maka akan ada media untuk kritik, feedback. Nah, misalkan, ayo kita nanti menonton film A. Mungkin kalau gitu langsung samian omongkan dengan omongan langsung, ada yang mengatakan kalau kenapa harus film itu, emang baguslah film itu, berapa ratingnya, bukannya film yang ini yang lebih bagus, yang lebih booming ini kayaknya, yang ngantri-ngantri ini, yang itu kayaknya kemarin sudah beberapa kali ditayangkan itu. Nah, misalkan, maka akan ada kritik-kritik seperti itu. Pemrosesan yang dikendalikan. Artinya apa? Saluran yang digunakan juga akan berdampak pada bagaimana pemrosesan yang dilakukan. Nah, otomatis atau dikendalikan. Jadi dikendalikan begitu nggih. Nah, hambatan-hambatan untuk berkomunikasi dengan efektif. Nah, itu penyaringan. Kadang kita memanipulasi informasi dari pengirim agar lebih disenangi oleh penerima. Misalkan ada berita fakta yang harus kita sampaikan kepada atasan kita, supaya atasan kita nggak marah, maka dikurang-kurangi gitu. Kemudian pemilihan persepsi penerima. Nah, itu orang memberikan, misalnya saya memberikan informasi kepada Anda akan berpersepsi macam-macam. Misalkan orang ini itu pengalamannya itu nggak ada, pendidikannya aja SMA nggak lulus kuliah misalkan. Ini ngomong ini bisa dipercaya apa enggak. Nah, ini akan menghambat komunikasi pesan saya terhadap Anda, akan tidak tersampaikan gitu. Karena Anda sudah bingung dengan persepsi Anda sendiri, muter-muter dengan otak Anda sendiri, dengan Anda menilai orang lain begitu. Kemudian yang selanjutnya, informasi yang terlalu berlebihan. Nah, informasi yang kebanyakan yang dikomunikasikan langsung maka tidak akan sampai. Nah, jadi kalau komunikasinya nggak kebanyakan itu ya jangan ini. Contohnya misalkan ini ada slide 10. Kalau misalnya satu pertemuan saya kasih slide 20 mungkin sama liar gitu nggih. Nah, informasinya berlebihan. Hambatan komunikasi lagi adalah emosi. Orang dengan suasana hati yang kurang baik akan cenderung mengkritisi pesan. Orang kalau lagi emosional pasti dikritik semuanya. Ngeritik saja, komentar saja. Memang kenapa kok begitu? Dengan karena rasa tidak suka dengan sesuatu. Jadi mereka itu ingin menampilkan semuanya. Nah, begitu. Bahasa. Kata-kata dapat memiliki makna yang berbeda dengan orang lain, apalagi dengan berbeda budaya. Misalkan saya orang Jawa Timur, Anda orang Jawa Tengah. Nah, berbeda dong. Kadang ada kata-kata yang tidak sama dengan kata-kata yang Anda sampaikan. Ketika Anda misalkan saya atop. Nah, bagi orang Jawa apa itu atop? Ternyata bagi orang Sunda atop itu adalah sendawa. Nah, itu kan jadi komunikasinya nggak jalan. Kenapa? Nggak ngerti. Kata-katanya maknanya beda. Nah, begitu. Bahkan nggak ngerti, ada yang nggak ngerti. Bukan beda lagi. Kurang peduli atau keheningan. Maksudnya ketidakpedulian pekerja dengan masalah yang penting. Contohnya bagaimana? Ketika Anda memberikan komunikasi kepada karyawan Anda, dia nggak akan masuk pesan yang Anda sampaikan itu tidak akan masuk ke dia. Karena apa? Dia tidak peduli dengan Anda. Meskipun Anda berkeluh kesah untuk meminta bantuan, dia tidak akan memikirkan. Dia tidak akan mendengarkan. Kenapa? Karena kurang peduli. Artinya apa? Komunikasi nggak jalan. Pesan yang ingin saya sampaikan nggak jalan. Nah, ketegangan saat berkomunikasi juga bisa mempengaruhi komunikasi. Contoh pada waktu wawancara, misalnya wawancara tenaga kerja, mungkin bingung sampai blank semua. Atau misalkan ketika Anda ada kuis lisan, nah karena tegang blank semua. Kemudian misalkan ujian skripsi, nah itu juga kadang-kadang apa yang sudah dipelajari itu hilang semuanya. Nah, akhirnya apa? Komunikasi nggak jalan. Saya ngomong juga Anda nggak dengar. Karena apa? Saya sudah bingung mengkondisikan detak jantung Anda untuk
berdetak dengan normal, seperti itu. Kemudian, kesalahan menyampaikan informasi atau berbohong. Nah, kesalahan menyampaikan informasi juga dapat menjadi hambatan di dalam komunikasi. Terus bagaimana solusinya? Nah, kenali diri Anda sendiri dulu. Oh, misalkan saya bisa berkomunikasi dengan baik, maka saya menggunakan saluran ini loh. Nah, oh saya mampu memahami topik ini, maka saya menggunakan langsung loh, misalkan. Membantu perkembangan sifat saling menghargai dan saling peduli. Jadi ketika misalkan diwawancara, misalkan kan wawancara tenaga kerja baru itu kan berkomunikasi ya antara satu dengan yang diwawancarai begitu. Maka harus dibuka sebuah situasi yang open, welcome gitu, sehingga orang itu berkomunikasi enak di situ, bisa menyampaikan keinginan dia, pendapat dia, wawasan dia di situ. Tapi kalau kondisinya kita sudah memberikan kaku, tegang, hilang, orang yang sampean wawancarai nggak bisa jawab begitu, udah takut duluan. Lah, ini salah satunya juga bisa dengan adanya membangun sifat saling menghargai dan saling peduli. Kenapa? Karena biar nyaman, kondisinya akan nyaman untuk berkomunikasi, sehingga pesan yang saya sampaikan atau disampaikan itu masuk. Kenapa? Karena sudah nyaman, sudah saling menghargai, saling peduli lagi. Nah, kemudian mempelajari konteks budaya dari setiap orang. Jadi kalau ngomong sama orang, itu harus tahu orang itu bagaimana, latar belakangnya bagaimana juga itu harus diketahui. Contoh misalkan Anda berbicara dengan seorang petani yang misalnya dia kurang berpendidikan atau mungkin bahkan tidak bersekolah begitu. Para bapak yang sudah itu biasanya kan zaman dulu kan banyak yang tidak bersekolah atau mungkin hanya SD saja misalkan. Lah, Anda langsung memberikan informasi kalau Pak, jika mencangkul menggunakan ini Pak, maka secara empiris akan memberikan signifikansi yang tinggi berdasarkan fakta. Nah, misalkan seperti itu. Paling dia akan memikirkan opo isi diomong nowi, empiris opo, signifikan opo. Nah, seperti itu. Artinya apa? Tidak hanya budaya di sini. Budaya juga berbeda kayak tadi Jawa Barat sama Jawa Tengah tadi masalah atop tadi berbeda, maka maknanya beda. Konteks mempelajari konteks daripada setiap orang, pengetahuan orang itu juga butuh seperti tadi itu. Dia nggak tahu apa empiris, apa itu fakta, apa itu tadi empiris, fakta, kemudian signifikansi. Nah, orang nggak tahu dia. Nah, jadi nggak sampai, informasinya nggak nyampe. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ketika terdapat keraguan, dengarkanlah. Jadi ketika kita memberikan informasi kepada teman kita, kemudian ada sebuah misalnya respon yang sepertinya ada ragu dengan informasi yang saya berikan. Nah, itu berikanlah mereka itu waktu untuk menjelaskan dan cobalah Anda untuk memahami dan dengarkan gitu. Kemudian selanjutnya, supaya apa sih? Supaya ada saling peduli, saling menghargai, situasinya nyaman. Akhirnya apa? Komunikasi jalan. Nah, kalau Anda sudah nggak dengarkan, kemudian mereka nggak nyaman, komunikasi nggak jalan. Pesan yang Anda sampaikan nggak didengar. Nah, kemudian selanjutnya, sampaikan kenyataan, bukan interpretasi Anda. Nah, kemudian pertimbangkan sudut pandang orang lain, ya. Jadi tidak hanya pada Anda menjejali pendapat Anda terus, tapi juga feedbacknya apa, mereka setuju apa enggak, itu juga harus mendengar. Nah, kalau Anda tidak mau dengar pendapat orang, ya otomatis pendapat Anda juga tidak didengar. Mengingat tujuan Anda berkomunikasi itu apa? Nah, tentunya kan ingin apa yang saya sampaikan itu nyampe kepada penerima. Buktinya apa? Feedbacknya. Nah, kok bisa maksudnya buktinya feedbacknya? Nyampe tidaknya itu bisa dilihat dari apa? Umpan baliknya. Contohnya apa? Misalkan saya mengirimkan pesan, saya minta tolong ambilkan ember. Ternyata feedbacknya adalah dia datang kepada saya memberikan sendok. Berarti
pesan tidak sampai. Jadi feedback. Kalau misalnya saya ambilkan ember, kemudian dia ngambilkan dan kembalikan ke saya berupa ember, berarti informasi yang saya sampaikan adalah nyampai. Nah, gitu. Jadi itu adalah tentang subpokok bahasan mengenai komunikasi. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.